Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ini adalah episode kedua podcast Carmila. Dulu kita biasanya malam, sekarang agak sore. Nah, kalau sore ini suasananya gimana ya? Sekarang kayaknya yang diundang laki-laki lagi nih. Cakep juga, makanya, tapi bukan harus berarti cakep terus di sini. Yang kita cari itu adalah anak muda berbakat Riau. Nah, ini prestasinya sudah dimulai tahun 2010. Jadi umur 20-an sudah sibuk lah menjadi duta bahasa, belum lagi duta bahari. Nah, hebatnya anak muda yang satu ini berasal dari kampung saya. Mohon maaf, ini bukan sedikit nepotisme, tapi memang ini kita kasih kesempatan dari 12 kabupaten kota, kemarin dari Kampar, nah kali ini giliran dari Rokan Hilir. Kita langsung aja sapa, namanya Hendra. Halo Hendra. Halo Kak. Wah, ini capek banget ya dari Rohil. Alhamdulillah, tahulah jalannya. Udah mulai bagus kok. Tapi udah mulai bagus kan, juga udah pakai tol kan. Kalau tol dari Batian Selapan cukup sejam, sekarang ke Bagan itu kurang lebih 3 jaman ya. Iya benar. Dulu bisa kalau cepet banget 5 jam atau 6 jam. Bahkan 7. Bahkan 7 ya kalau jalan jelek. Sekarang udah makin lebih bagus. Iya. Hendra, kita sore ini santai-santai aja bicaranya. Di podcast kakak ini memang kita ingin eksplorasi karakter daripada Hendra. Nah, silakan ceritain dulu kok senang banget ya ikut-ikut kompetisi apa segala macam itu. Merasa ada punya kelebihan atau kelebihan waktu atau seperti apa gitu? Ya, makasih ya Kak ya udah ini sapa-sapa kita. Jadi kalau bicara tentang kok suka sih ikut itu dan sebagainya, karena saya punya prinsip itu saya harus lebih dari yang lainnya untuk motivasi diri saya sendiri. Artinya saya ingin hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi ketika ada kesempatan, ya tentu kan diukur dulu dengan kemampuan. Ya saya coba, itu aja sih Kak. Oh gitu. Tapi setiap kali ikut kompetisi selalu nomor 1 ya? Iya, kadang ya hampir semuanya nomor 1, hampir. Paling kalau tahap nasional itu paling tinggi di mana? Terus kalau internasional di mana tuh biasanya? Iya, kalau nasional saya pernah jadi duta bahari nasional lewat Kapal Pemuda Nusantara tahun 2014, itu 3 terbaik dari 34 provinsi, ada 2 pasang per provinsi. 3 itu siapa saja? Pertama itu dari Bali, kedua Riau saya, ketiga itu dari Jogja itu untuk nasionalnya. Kemudian diundang langsung oleh Bapak Presiden ketika itu ke JPI, Jambore Pemuda Indonesia itu di Yogyakarta. Nah kalau untuk tingkat internasionalnya saya pernah diundang kemarin untuk mengikuti pameran itu di Melaka, GZF namanya, tahun 2009, namanya itu Grand Culture Malaka River. Itu sebuah helat kesenian dan budaya yang melibatkan 80 negara sedunia. Nah, kemudian juga kemarin utusan Riau dan Indonesia untuk Kuala Lumpur Business Matching 2019 di Kuala Lumpur bersama Kemenlu. Kemudian terakhir saya diundang forum untuk internasional juga di Batam 2021 awal puasa kemarin, itu bersama Kemenlu, Direktorat Jenderal Amerika, INALAK namanya, Indonesian dan Amerika Latin sama Eropa, untuk sama-sama menjawab isu sawit bukanlah mencemar lingkungan gitu. Jadi itu kemarin forumnya. Jadi akhirnya setiap iringan daripada lomba-lomba ataupun kontes itulah yang membawa ke sini ya. Bagaimana membuat kemarin ada sempat kakak share juga sih di Instagram itu, dan kami juga kemarin ya bersama Pak Gubernur, Pak Bupati, mungkin kami rasa itu setiap pejabat udah mulai banyak masuk karena itu memang baru ya. Jadi ini ada namanya teman-teman Rumah Tamadun. Rumah Tamadun ini di situ berkumpul semua anak-anak muda yang berprestasi di bidang seni ya. Bisa menghasilkan karya songket, tanjak, kuliner juga, terus yang berpuisi ataupun membuat film dan lain-lainnya.
Bisa dijelasin nggak yang tadi dibilang apa tadi namanya BCRN ya? BRCN. BRCN. Iya. Jadi Kak, BRCN itu adalah singkatan dari Badan Rohil Creative Network. Kalau di provinsinya BRCN juga, tapi Badan Riau Creative Network. Siapa yang duluan yang bikin? Provinsi dulu Kak. Oh, oke. Ya. Kami dapat Kebetulan mandat. R-nya sama ya. Ya, kebetulan saja. Nah, jadi ketika itu BRCN ini kan merupakan wadah untuk teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Ya. Ada 18 subsektor yang menjadi fokus untuk pengembangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Badan Rohil Kreatif itu sendiri. Nah, sedangkan Rumah Tamadun itu sendiri Kak, izin itu salah satu binaan dari BRCN itu sendiri. Walau usianya lebih dahulu Rumah Tamadunnya. Daripada BRCN. Ya, benar. Nah, karena di BRCN itu ada subsektor kriya, kerajinan tangan, maka kita melihat Rumah Tamadun punya potensi besar. Nah, kita eksplor itu masing-masing kecamatan Kak, lewat sebuah kegiatan dulu namanya eksplorasi potensi ekraf masing-masing kecamatan Serohil. Oke. Alhamdulillah 2021 itu kita fokus dari 5 ekraf dan 5 kecamatan. Nah, yang Kakak lihat kemarin sama Pak Gubernur, Iya. nah, itu hasil eksplorasi kita untuk mengangkat potensi ekraf. Ya. Iya. Udah bagus ya kemarin lihat tas-tasnya itu dari lidi sawit. Iya. Selama ini kan kita lidi sawit dibuang aja gitu. Malah sekarang jadi potensi bisnis. Iya, betul. Nah, ini Hendra ini uniknya dari kubu. Kita kan tahu kubu tuh gimana gitu ya. Aduh, kalau diajakin mau ke kubu, Mikir 2 kali. Nah, tapi sekarang pelan-pelan kubu udah mulai bagus lah ya, bertahap. Alhamdulillah. Hendra, ini kadang-kadang kita juga bisa jadi renungan lah, ataupun mungkin juga membuka wawasan kadang-kadang yang di ibu kota ini anak-anaknya melihat dari daerah ini gimana gitu ya. Waduh, dari daerah seolah-olah mereka tuh mulai dari pendidikannya, kualitas pergaulannya, cara bercandanya mungkin kayaknya nggak seru gitu. Kok bisa Hendra yang dari kubu ini malah ngelit jadi udah duta baharinya sampai, ataupun juga culture sampai ke ini Malaka gitu. Itu yang membuat beda, tidak terbawa-bawa ke kubu-kubuannya atau terlalu ke daerahannya itu sampai bisa memposisikan diri ya aku gitu, aku bisa mampu. Itu siapa yang iniin gitu mulai dari awal? Ya, kalau dari awal ya Kak ya, saya dari SD, SMP, SMA itu di kubu. Nah, ketika lulus PBUD di Unri ketika itu, walau saya sebenarnya lulus juga di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, namun karena kita ke Unri saja. Nah, di situ tahun 2009 saya awalnya ya memang faktor kehidupan yang susah ya, Kak ya. Orang tua kerja apa? Orang tua saat itu nggak kerja, ya. Jadi saat itu 2009 itu sebenarnya lagi down. Tiba-tiba kakak senior saya, Kak Eva Latifah, itu ngasih sebuah buku karya Afifah Afra, And the Star Is Me, dan bintangnya adalah aku. Nah, di situ bercerita tentang bagaimana the power of dream, mimpi kita. Nah, maka dari udah baca buku itu kita diberikan resumenya sama kakak kita, kakak senior saya. Kalau di kampus itu ada namanya Bupati Mahasiswa atau Ketua Himpunan Mahasiswanya. Oh, aktif juga di organisasi. Alhamdulillah Kak, sampai ke BEM kemarin. Nah, jadi ketika itu kakak bilang, ini baca buku ini biar kamu lebih luar biasa. Nah, semester pertama saya tulislah 100 mimpi. Oh, gitu. Nah, di situ. Jadi salah satu mimpi saya itu adalah pertama bisa keliling Indonesia sebelum tamat kuliah. Oke. Kedua itu bisa mendapatkan IP 35 minimal. Kemudian bisa ke luar negeri nggak pakai uang sendiri, tapi prestasi gitu. 100 mimpi itu alhamdulillah terwujud. Pertama adalah mendapatkan beasiswa. Saya dapat beasiswa dari kampus. Ya. Kedua itu saya dapat IPK 352. Dari 35 ya Kak. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Tapi tercapai.
Selanjutnya banyak Kak impian tercapai. Dari Salah 100 satu itu terpenuhi berapa? Semua? enggak semuanya. Enggak semuanya, yang pastinya lebih dari 80 Kak. Yang paling saya membuat semakin semangat itu ketika di kampus, itu kan 2010 saya ikut duta bahasa. Kemudian coba lagi menjadi presenter di Riau TV, itu menjadi salah satu announcer di dulu zamannya Pak Rusli Zainal, itu kan kita ada PON 2012. Popnas sebelum itu saya salah satunya. Terima kasih Pak Rusli Zainal ya. Saya kagum sama beliau karena beliau menurut saya bapak pembangunan untuk Riau gitu ya. Jadi ketika itu saya dijadikan announcer atau MC pembawa acara di salah satu cabur. 2012 PON Riau itu saya jadi announcer atau MC di cabur gulat. Nah, jadi ketika lanjut Kak, semakin haus ini Kak. IP saya pernah dapat 4. Makin ningkat gitu, akhirnya saya bisa keliling Indonesia sebelum tamat kuliah lewat kapal pemuda Nusantara. Oh, yang KPN tadi. KPN. Duta Bahari itu selama sebulan saya muter Indonesia pakai kapal KRI sampai puncaknya itu di Raja Ampat, Sorong, Papua Barat. Nah, ternyata diambil 3 besar, alhamdulillah terpilih lagi, maka menjadi juara 2 se-Indonesia. Nah, kemudian merasa enggak ini Kak, basically udah tamat itu adalah seorang guru. Basically guru, tapi merasa saya harus dapat yang bukan enggak lebih ya. Karena ada rasanya pengen bebas, tapi itu sesuai dengan passion. Enggak ngajar gitu. Saya lebih 2016 itu dipilih sebagai ketua Dewan Kesenian di Kecamatan Kubu, balik ke Kubu. Kemudian saya ingin gimana ya, penghasilan oke, budaya kita lestari, maka saya buatlah sama teman kemarin yang di Siak, terinspirasi dari Pak Gubernur kita, Pak Syamsuar. Kala itu beliau kan yang membudayakan pertama untuk memakai tanjak di Riau. Jadi saya buat gerakan Rohil Bertanjak untuk pelopor tanjak Rohil pertama. Alhamdulillah diterima ketika 2017. Nah, merasa kurang lagi Kak. Saya daripada awalnya reseller Kak, ngambil di teman Siak, dijualin, jumpa itu penghulu-penghulu. Wak, tuh kalau bahasa gue bawa kan. Coba promosi ke kepala desa karena kan sering bikin acara ya. Iya, pinter juga dia. Jadi Atuk mau ndak? Nah, kalau sekarang kan Datuk penghulu kan Kak. Mau nggak kalau seandainya nanti dipakaikan tanjak di acara launching tanjak? Ya mau lah gitu kan. Harganya sekian, saya ambil dulu uangnya, baru tanjaknya datang. Merasa aku harus buat ini. Nggak usah lagi reseller-reselleran, harus punya rohil. Saya buatlah nama industri kecilnya itu namanya Rumah Tamadun. Why Rumah Tamadun? Tamadun ini kan bahasa izin Al-Qaisnya, dan itu peradaban. Jadi rumah peradaban, pusat aneka kerajinan Melayu, bergaya sembari melestarikan budaya. Sambil ya, benar. Itu mulainya Kak. 2018 mulai menampakkan diri, mengembangkan, jadi juara-juara di ekonomi kreatifnya dan usahanya. 2019 alhamdulillah mendapat penghargaan Adikria. Adikria itu penghargaan tertinggi untuk kerajinan. Kalau kesehatan Adipura. Nah, alhamdulillah pertama Rohil mendapatkan penghargaan juara 1 tingkat Riau. Itu diberikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur Samsuar. Iya, Pak Samsuar. Berarti yang benar-benar gubernur yang berkesan itu mulai dari Pak Rusli, terus Pak Samsuar juga ya. Iya, jadi kalau Pak Anas kan nggak panjang ya Kak ya. Jadi saya memang mengagumi beliau karena itu, karena mulanya saya untuk lebih berusaha itu dari tanjak tadi. Nah, 2020 ternyata coba lagi karena udah ke luar negeri tadi, ikut-ikut banyak teman tuh Kak, diikutkan forum ini, forum internasional dan sebagainya.
Akhirnya 2020 itu mendapat penghargaan dari Dinas Ketenagakerjaan itu Sidakarya, karena karyawan kita harus pakai BPJS gitu. Izin usahanya itu harus jelas gitu kan. Kita punya laporan keuangannya harus jelas. Jadi 5 terbaik Riau, satu-satunya dari Rohel saya, 4-nya dari Pekanbaru. Dari Pak Gubernur lagi nih, Pak Gubernur kaget. Hendra lagi, rumah teman lagi. Konsisten ya prestasi. Tapi kalau dengar tadi dari ngobrol-ngobrolnya itu memang kalau kita udah ikut kompetisi, udah punya temen, nanti ada aja terus jalan-jalannya ya. Benar. Jadi memang harus kalau kita bilang itu terus menerus gitu, bikin ikut lomba, terus membuat sesuatu yang kreatif. Jadi nanti ada aja jalurnya. Terus kalau balik ke cerita Tamadun, ini kan bisnis ceritanya ya. Udah mulai banyak pejabat yang datang. Tadi juga bikin tanjak, terus kemarin juga ada dari lidi sawit ya. Tadi ternyata pernah ikut kompetisi bagaimana lidi sawit itu bukan suatu limbah. Nah ini gimana nih bisnis ini? Barangkali mungkin nanti ada mitra yang mau bergabung. Kira-kira apa tawaran menarik dari seorang Hendra biar bisa bisnis ini bukan hanya sekedar ini ya, bukan hanya sekedar budaya-budaya aja, tapi kan paling tidak bisa berkembang terus gitu. Dan kita juga nggak berharap dari bantuan, tapi ini pure bisnis gitu. Nah, kalau untuk lidi sawit, saat ini kita akan mengembangkan ekspor lidi, Kak. Nah, India, Pakistan, dan beberapa negara itu memerlukan lidi sawit. Nah, kita ini potensinya adalah lidi sawit. Karena sawit terbesar di Indonesia itu yaitu penghasilnya dari Riau. Nah, kami sekarang untuk pengembangan itu kita perlu modal, kemudian perlu pemasaran dan sebagainya. Nah, memang saat ini kita perlu teman-teman bisnis, investor atau yang mendukung kami. Nah, kami sangat membuka ini, Kak, karena kalau dibicarakan peluang bisnisnya kontinunya seperti apa? Sangat kontinu. Karena kita punya kontrak sama teman-teman yang udah eksportir. Kemana? Nah, itu ke beliau jemput tempat kita lilingnya itu ke Pakistan dan ke India, Kak. Oke. Nah, dengan harga berapa tuh per kilo lidi sawitnya? 3,5 sampai 4.000, Kak. Itu cukup cukup bagus nggak bisnisnya? Walaupun lidi sawit ini belum dalam bentuk apa-apa ya, hanya baru mentahnya lidi sawit. Kira-kira happy nggak orang dengan yang selama ini yang bekerja sama? Alhamdulillah, Kak ya, karena gini, prospeknya itu cukup luar biasa. Apalagi ini baru saja akan dimulai. Sedang panas-panasnya gitu. Kalau untuk selama ini udah mulai booming maksudnya. Kalau untuk kerjasama sama kita sampai hari ini belum ada bekerjasama, Kak. Kita murni pure adalah dari pribadi. Nah, kalau sekarang karena ini ada peluang nih ekspor lidinya sekian puluh ton setiap bulan. Kita punya kendala yaitu di permodalan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada mari sama-sama kita duduk. Nah, kita akan buka peluang 50-50 nggak apa-apa, Kak, asalkan kalau 50-50 ini lebih menantang ya, artinya kita pasti nge-push supaya lebih kreatif. Nah, dari pihak sininya juga ada barternya jadi lebih jelas antara yang punya modal sama yang bekerja gitu kan. Tapi ada motivasi. Ini belum ya 50-50 belum ya. Berarti sama sekali sekarang belum dapat investor. Belum. Dana yang sudah tertanam ataupun yang sudah pernah dikeluarkan untuk bisnis ini sudah berapa banyak dan sudah balik modal belum? Sudah 50 juta, Kak. Sudah 50 juta. Terus artinya sudah balik modal, sudah memberikan untung. Udah lebih ya. Benefitnya udah lebih. Sudah berkeluarga kalau nggak salah ya, Hendra ya. Berarti bisa ini dong, maksudnya bisa andalan lah kita ya. Kalau walaupun ini budaya, tapi tadi udah ekspornya udah malah ke Malaysia, udah kemana-mana. Sampai ke mana tadi selain di Malaysia? Nah, kalau untuk ekspor, kita untuk tas lidi sawit. Nah, produk unggulan kita itu salah satunya adalah tas lidi sawit. Nah, ini berkat koordinasi dengan pemerintah setempat, dinas setempat. Alhamdulillah kita kemarin udah ekspor ke Melaka. Kemudian juga lewat Pak Gubri kemarin PT Sarinah Jakarta itu ke Makau dan Cina. Karena pandemi Covid. Jadi agak terdekat gitu. Nah, yang akan
yang sedang ditinggal datang tuh pembeli, itulah lidi sawitnya yang akan diekspor ke India dan Pakistan. Tapi punya kendala, itu tadi modal. Berarti artinya kalau nanti investor datang kita fair-fair aja, 50-50 gitu. Lu kasih modal, gue yang kerjain, udah gitu ya. Bagus juga. Jadi nanti kita juga kasih tahu ke di description kita untuk bisa langsung ngubungin Hendra. Boleh. Hendra, terakhir nih, saya pengen tahu apa sih kira-kira yang mau dikasih masukan ke anak-anak muda sekarang, karena kan banyak yang bisnisnya di lain hal gitu, bukan yang di budaya gitu. Iya. Kira-kira apa nih yang supaya mereka jadi entrepreneur yang seperti tadi lah, seperti Hendra ini kan haus, ada aja kreatif, ada aja yang mau dikerjakan Saya mengutip gitu. dari pendapat Abraham Lincoln, Presiden Amerika, itu gagal merencanakan sesuatu sama saja merencanakan kegagalan itu. Jadi nggak mau gagal, saya nggak mau gagal dan sebagai pemuda, jadi sayang sekali potensi yang besar itu, tapi dikelola orang yang tidak pada tempatnya. Nah, pemuda inilah sebagai agentsnya untuk sama-sama membangkitkan daerah. Saya sudah membuktikan itu, bukan SDM kita lagi menyombongkan banyak-banyak diri, ini ya. tapi bangkit dari kubu non jauh di sana, bisa bertemu Kak Karmila di sini gitu kan. Diundang lagi kan. Udah gitu diundang lagi ke sini kan. Pak Gubernur udah datang ya. Iya, Masya Allah. Apalagi kalau perintis yang awal ya. Nah jadi Hendra, kita senang banget nih, artinya Hendra nih sudah mengalami bertahun-tahun. Artinya ini bukan bullshit lah. Iya. Artinya kalau memang kita dari daerah, Betul. kenapa enggak? Kalau kita mau, kenapa ada saja jalan untuk itu? Nah ini di podcast ini kita ngajakin semua untuk bisa tidak hanya bermitra, mungkin belajarlah cara mengembangkan Amin. budaya dan membuat ini menjadi bisnis yang lebih benar-benar menguntungkan. Nanti akan ada lagi sesi berikutnya, mudah-mudahan kita bisa mempertemukan Hendra dengan mitranya. Tidak ada kata berhasil begitu saja, semua butuh proses dan usaha. Kita yang muda jangan mudah menyerah dalam menggapai apa yang diimpikan. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hendra, bahwa tidak ada tertutup kemungkinan walaupun kita berasal dari mana saja. Dari daerah terpencil pun ataupun seperti apa, kalau ada keinginan dan kemauan selalu ada jalan. Nah, yang lebih unik dari Hendra ini tidak hanya berkreasi tapi juga mengembangkan budaya kita. Silakan bermitra dengan Hendra karena begitu menjanjikan daripada bagaimana mengembangkan lidi sawit menjadi tas, tapi juga ada hal-hal lain, produk lain seperti tanjak dan jenis-jenis budaya lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hen, kita minum minuman khas di podcast Karmila.